negara serta pada saat masa bakti hingga saat ini saya tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan siapapun, sehingga saya tidak pernah berhadapan dengan proses hukum pidana, perdata, tata usaha negara atau permasalahan hukum lainnya. Bahwa prinsip hidup tersebut tetap saya pegang teguh, karena saya menyadari harta, kekuasaan, keluarga, dan kehidupan akan berakhir pada waktunya ketika Tuhan Yang Maha Esa mengambil saya. Persidangan yang terhormat, sejak Januari 2022 saya sudah memasuki masa purnabakti dari pekerjaan saya sebelumnya di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia, di mana saya tidak memiliki akses dan wewenang dalam mempengaruhi proses pengadilan pada tingkat apapun. Bahwa ketika masih menjabat di lingkungan Mahkamah Agung, saya tidak pernah memiliki wewenang, apalagi kemampuan untuk mempengaruhi pendapat hakim dalam memutus suatu perkara. Majelis hakim yang saya hormati, tentunya majelis hakim di sini yang paling mengerti bahwa putusan hakim tidak bisa dipengaruhi oleh perintah atau permintaan siapapun. Bahwa seorang hakim harus memiliki kekuatan dan keberanian dalam memutus suatu perkara, bukan karena pengaruh atau berita viral atau desakan siapapun, namun harus berdasarkan fakta persidangan dan independen sesuai prinsip kekuasaan kehakiman yang bebas dan merdeka, yang mana dalam fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum terungkap bahwa dianggap dibacakan bahwa dari 32 saksi yang dihadirkan oleh tim jaksa penuntut umum yang saya hormati, 16 diantaranya tidak mengenal dan tidak memiliki keterkaitan sama sekali dalam perkara yang saya jalani, dan 8 diantaranya ada beberapa yang kenal dengan saya ataupun tidak kenal, namun tidak ada pengungkapan apapun yang membuktikan dakwaan tim jaksa penuntut umum. Dan 3 diantaranya adalah keluarga saya sendiri, istri saya, dan 2 putra putri saya, yang mana saya sampaikan keberatan saya untuk mereka menjadi saksi saya. 3 diantaranya menguatkan fakta bahwa saya tidak memiliki wewenang pengaruh dalam penanganan sebuah perkara, apalagi dalam mempengaruhi keputusan hakim. Dan 1 diantaranya adalah terdakwa lain, yaitu saudari Lisa Rahmat. Dan 1 diantaranya adalah mengungkapkan fakta menarik bahwa keseluruhan proses penghitungan dalam penggeledahan di rumah saya hanya dilakukan oleh penyidik dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Itu menurut saksi dari Bank BNI, yaitu Bapak Budi Prianto SE. Bahwa inti delik dalam pasal 6 ayat 1 adalah memberi atau menjanjikan suatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili. Bahwa pemberian sesuatu atau janji dianggap tuntas apabila pemberian sesuatu atau janji tersebut telah diterima oleh si hakim. Bahwa sesuai fakta persidangan, saya hanya memperkenalkan saudari Lisa Rahmat kepada saudara Rudi Suparwono dengan kalimat, ada yang mau menghadap Pak Ketua, yang kemudian dijawab oleh saudara Rudi, siapa namanya? Kemudian saya menjawab, namanya Ibu Lisa. Selanjutnya saudara Rudi meminta nomor handphone Ibu Lisa, dan saya kirim nomor handphone Ibu Lisa melalui WhatsApp. Bahwa sampai dengan berjalannya perkara yang melibatkan saudara Ronald Tanur dengan saudari Lisa sebagai penasihat hukumnya, saya tidak mengetahui dan tidak mengikuti prosesnya sampai dengan diputuskan oleh majelis hakim. Bagaimana mungkin saya telah didakwa dan dituntut oleh penuntut umum memberi sesuatu atau menyampaikan sesuatu kepada hakim, sedangkan saya sama sekali tidak mengikuti dan mengetahui proses hukum. Bahwa di persidangan saya telah mengakui menerima uang
tapi sama sekali tidak ada mempengaruhi atau menjanjikan sejumlah uang kepada majelis hakim kasasi atau saudara Susilo. Saudara Susilo pun menegaskan bahwa beliau memutus berdasarkan keyakinannya sendiri sebagai hakim yang independen sesuai prinsip kekuasaan kehakiman yang bebas dan merdeka. Bahwa saya secara pribadi sangat miris dan prihatin terhadap sistem penegakan hukum yang dilakukan oleh teman-teman jaksa penuntut umum, karena lebih cenderung menggunakan asumsi ketimbang menggunakan fakta persidangan dan logika hukum, sehingga oleh karenanya apapun pembelaan yang dilakukan oleh saya akan disampaikan dan tidak didengar sama sekali, karena pola pikiran telah dibentuk oleh asumsi-asumsi. Namun demikian, saya berharap majelis hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara saya tidak demikian, tetapi lebih mengedepankan fakta hukum yang terungkap di persidangan dengan ditambah keyakinan yang masuk akal. Bahwa selain itu saya juga didakwa dan dituntut melanggar pasal 212B, yaitu tentang gratifikasi. Bahwa dalam fakta persidangan jaksa penuntut umum sama sekali tidak membuktikan dugaan gratifikasi yang didapatkan atau saya berasal dari mana, untuk siapa, berapa jumlahnya, kapan waktunya. Bahkan saksi-saksi yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum banyak sekali yang tidak mengenal saya dan tidak memiliki hubungan sama sekali. Bahwa dengan tidak dapat membuktikan unsur gratifikasi dalam perkara saya, maka sudah selayaknya majelis hakim yang mulia membebaskan saya dari dakwaan dan tuntutan penuntut umum. Persidangan yang terhormat, saat ini saya masih percaya bahwa pengadilan masih terbebas dari pengaruh dan tekanan yang tidak sesuai dengan fakta persidangan. Dan saya berharap majelis hakim dapat memberikan keputusan yang seadil-adilnya dengan pertimbangan fakta persidangan dan fakta hukumnya. Saya masih menjadi tulang punggung keluarga karena anak-anak saya masih sekolah dan membutuhkan peran seorang ayah. Dan saya selalu kooperatif dalam segala prosesnya. Sejak penangkapan, penggeledahan hingga proses penyidikan, saya tetap kooperatif dan menjunjung tinggi proses pengadilan. Bahwa saya percaya pada akhirnya semua akan terbukti di pengadilan sebagaimana adanya. Setiap ruang tahanan menuju persidangan dan juga sebaliknya, saya selalu patuh untuk diborgol dan dikenakan rompi tahanan. Walaupun mendapat perlakuan yang berbeda dengan terdakwa lain, saya tidak pernah protes. Walaupun dalam keadaan sakit, sebagaimana sudah saya ajukan surat untuk pemeriksaan, namun belum pernah disetujui, saya tetap hadir dan tidak menggunakan alasan sakit untuk menghindari persidangan. Saya selalu mendukung dan memberikan kekuatan kepada keluarga saya melalui penasihat hukum untuk mengikuti proses dalam penyidikan hingga pengadilan dengan sebaik mungkin, dan untuk tidak mencari alasan agar tidak hadir dalam persidangan sebagai saksi guna memberikan pencerahan di pengadilan. Walaupun lebih dari 80% saksi yang dihadirkan tidak mengenal saya dan atau tidak memiliki keterkaitan dengan saya tetap mengikuti persidangan dengan hikmat tanpa mengajukan protes atau keberatan yang berarti. Untuk keluarga saya amat menyesal selama saya mengabdi di Mahkamah Agung Republik Indonesia.